Belanda dikabarkan mulai menghentikan pengiriman suku cadang F-35 ke Israel. Dikabarkan begitu lantaran Belanda masih melihat kejahatan genosida Israel di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari, melansir dari isi putusan pengadilan, di mana pengadilan banding Belanda memberi perintah kepada negara Belanda pada 12 Februari kemarin setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia. Bunyi putusan mengatakan bahwa pengadilan memerintahkan Belanda untuk menghentikan semua ekspor dan transit suku cadang F-35 ke Israel. Lanjutnya disebut ada resiko yang jelas bahwa suku cadang F-35 yang diekspor digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. Baru-baru ini lusinan warga sipil Gaza tewas di Gaza Selatan hanya dalam waktu semalam akibat pemboman yang dilakukan oleh jet-jet tempur Israel. Sehingga pengadilan banding Belanda memerintahkan Belanda untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Sebab memasok suku cadang disebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Mesir disebut berada di ambang perang melawan Israel, mulai memperkuat perbatasan Mesir Gaza dengan membangun zona penyangga. Selain itu, Mesir juga tengah membangun tembok beton di atas dan di bawah tanah untuk menghalangi terowongan. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari, kabar-kabar itu terungkap seusai Mesir mengancam akan menangguhkan perjanjian perdamaian Camp David. Ancaman itu akan dilakukan jika Israel nekat mengirim pasukan ke kota perbatasan Rafah yang padat penduduk di jalur Gaza. Kabar itu dikatakan oleh dua pejabat Mesir dan seorang diplomat Barat pada Minggu 11 Februari 2024. Terbaru, operasi darat di Rafah juga dapat menyebabkan penutupan perbatasan, memutus satu-satunya cara pengiriman makanan dan pasokan medis. Sehingga Mesir tengah memperkuat perbatasannya dengan Gaza, membangun zona penyangga sepanjang 5 km dan mendirikan tembok beton di atas dan di bawah tanah untuk menghalangi akses terowongan. Mereka membantah tuduhan Israel bahwa Hamas masih melakukan operasi penyelundupan melalui terowongan di bawah perbatasan. Meskipun pasukan Mesir mempunyai kendali penuh di sisi perbatasan mereka, para pejabat di Kairo khawatir jika perbatasan dilanggar, tentara tidak akan mampu menghentikan masuknya orang-orang yang melarikan diri ke semenanjung Sinai. Hamas mengutuk penembak jitu tentara Israel yang menembak mati warga sipil Palestina. Diketahui penembakan itu terjadi di utara kota Gaza pada Minggu 11 Februari dan kutukan Hamas muncul pada Senin 12 Februari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari melansir dari Anadolu Agency, menyatakan bahwa Hamas menyebut itu adalah perpanjangan aksi genosida dari Israel di jalur Gaza. Hamas memberikan pernyataan yang berisi bahwa kejahatan telah dilakukan oleh Zionis di lingkungan Abu Iskandar sebelah utara kota Gaza, di mana penembak jitu yang menargetkan warga sipil yang tidak berdaya, termasuk anak-anak dan perempuan di jalanan. Itu disebut sebagai aksi kejahatan yang terus berlanjut dan merupakan perpanjangan dari perang pemusnahan yang sedang berlangsung terhadap orang-orang Palestina yang terjadi di depan seluruh dunia. Sehingga Hamas meminta Mahkamah Internasional untuk menindaklanjuti kejahatan yang sedang berlangsung dengan mengadili Israel. Hamas juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawabnya, mengambil tindakan serius untuk memastikan penghentian kejahatan mengerikan tersebut dan mewajibkan pemerintah pendudukan Israel untuk melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ.
Tentara Israel disebut mengalami penyergapan besar-besaran dan mengalami situasi sulit di wilayah Khan Yunis beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa banyak dari tentara Israel tewas dan terluka. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari melansir dari media penyiaran Israel pada 12 Februari 2024. Dijelaskan bahwa komando militer sedang menindaklanjuti rincian penyergapan yang rumit untuk menentukan tingkat kerugian mereka. Selain itu, media menambahkan bahwa imbas dari insiden tersebut, tentara Israel yang selamat memakan waktu berjam-jam untuk mengangkut orang mati dan terluka. Insiden keamanan yang terjadi di Tenggara Khan Yunis itu disebut dalam bentuk penyergapan yang rumit. Pada 11 Februari, Radio Tentara Pendudukan melaporkan bahwa Kepala Staf Umum Herzi Halevi memutuskan untuk menarik divisi ke-36 dari Gaza dan memindahkannya ke perbatasan Lebanon. Sebatas informasi saja, menurut data Tentara Pendudukan, sekira 570 tentara Israel telah terbunuh sejak 7 Oktober 2023. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel kalah perang jika pasukan tak memasuki Rafah. Itu mengartikan bahwa Israel seraya mempertahankan Hamas di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari, kabar itu dikatakan Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Amerika pada 12 Februari 2024 kemarin. Netanyahu mengatakan di mana mereka yang tidak memperbolehkan Israel memasuki Rafah dalam keadaan apapun, pada dasarnya mengatakan bahwa Israel kalah perang. Selain itu, pernyataan itu seraya mempertahankan Hamas di wilayah tersebut. Konflik di Gaza tampaknya akan merembet ke Mesir, dan Mesir siap berperang melawan Israel jika Israel melakukan penyerangan darat ke Rafah. Jika itu terjadi, maka artinya pelanggaran terjadi terhadap perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel. Sementara Israel menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah, tempat para pengungsi dari Gaza. Netanyahu mengatakan pada Minggu 11 Februari bahwa seruan untuk tidak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan adalah seruan agar Israel kalah perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.